السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan tafsir Al-Quran, penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memulai pada surah yang baru, yaitu surah Al-Mumtahanah. Dan surah ini, terutama di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya dilatar belakangi oleh suatu kejadian, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan dari kejadian tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam surah Al-Mumtahanah yang tentunya itu menjadi pelajaran bukan hanya bagi Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tusari'una fi mawaddatihim was-sa'i fi asbabiha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memanggil segenap orang-orang yang beriman, dan ketika Allah memanggil, maka panggilan tersebut dimaksudkan satu di antara dua hal. Pertama, ada yang Allah akan perintahkan, atau ada yang Allah larang atau haramkan. Nah, pada ayat ini setelah orang-orang beriman dipanggil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari suatu perkara yang diharamkan, yaitu jangan menjadikan musuhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan musuh kalian juga sebagai orang-orang terdekat yang kepada mereka kalian memberikan loyalitas. Syekh sebagaimana yang baru saja kita sampaikan mengatakan, tusari'una fi mawaddatihim was-sa'i fi asbabiha. Kalian bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan loyalitas mereka dan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan cinta mereka. Dan ini sangat sesuai dengan keadaan yang
terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah, ya, di mana seperti yang telah kita sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk menaklukkan kota Mekah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan rencana tersebut. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah membuka rahasia tersebut, di mana ia mengirim surat kepada beberapa orang penduduk kota Mekah tentang rencana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diminta klarifikasi terkait dengan apa yang dia lakukan, maka ia menegaskan bahwa dia melakukan hal tersebut bukan karena ia mencintai kekufuran, karena mencintai kekufuran inilah yang akan menjadikan seorang mukmin keluar dari keimanannya, menjadikan seorang mukmin batal keimanannya. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan simpati dari orang-orang kufar Quraisy di Mekah. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia butuh simpati? Dia sebutkan sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari bahwa dia melihat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang notabene mereka adalah penduduk asli kota Mekah, mereka sebagian adalah orang-orang Quraisy, meskipun mereka berhijrah ke Madinah dan meninggalkan sejumlah kerabat di Mekah, tetapi kerabat-kerabat mereka yang ada di Mekah itu notabene terjamin, ya, karena mereka penduduk asli dan mereka memiliki kabilah yang kita kenal mereka saling melindungi satu sama lain. Dan tentunya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan ke kota Mekah, maka kerabat-kerabat mereka relatif akan lebih terlindungi karena di kota Mekah itu mereka saling melindungi satu sama lain. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah dia bukan penduduk asli kota Mekah. Dia adalah pendatang yang dia tidak memiliki kabilah di situ, sehingga keluarganya tidak mendapatkan perlindungan jika suatu ketika terjadi peperangan atau kekacauan. Maka kata Hatib, saya ingin memberikan jasa kepada orang-orang Mekah, yaitu dengan menyampaikan berita tersebut dengan harapan orang-orang Mekah itu bersimpati, dan dengan simpatinya itu ia bisa menjaga keluarga-keluarga saya di kota Mekah, ya, karena dia tidak punya kabilah. Dan dia harapkan dengan dia menyampaikan rencana tersebut, rencana Nabi tersebut, dia mendapatkan balas jasa dari orang-orang kufar Quraisy dengan bentuk keluarganya dilindungi oleh orang-orang kufar Quraisy. Itu yang memotivasi dan melatar belakangi apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan alasan seperti itu adalah perbuatan yang termasuk di dalam kategori keburukan. Makanya disebutkan di dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fa innal mawaddata idza hasalat tabi'atha an-nusratu wal mu'alah. Ya, karena ketika seseorang itu telah memberikan loyalitasnya, ketika seseorang telah hatinya condong kepada sesuatu, maka hal tersebut akan diikuti dengan dengan pertolongan dan loyalitas. Fa kharajal abdu minal iman. Jika telah sampai pada tahapan itu, sudah sampai pada tingkatan itu, maka kharajal abdu minal iman, maka keluarlah seorang hamba dari keimanannya.
wa shara min jumlati ahli al-kufran, maka pada akhirnya dia akan termasuk dari golongan orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW dalam banyak arahan beliau berusaha mencegah sedikit pun celah yang bisa mengantarkan seorang mukmin kepada hal yang seperti ini. Makanya kita mengenal ada ajaran al-wala wal bara. Kita memiliki diperintah sebagai konsekuensi dari keimanan kita untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman dan berlepas diri daripada kekufuran. Ya, bahkan seorang tabi'in ketika menjelaskan tentang hakikat Islam, ya, diantaranya itu disebutkan adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan seseorang. Ketika dia telah menyatakan dirinya beriman, maka dia wajib untuk memiliki kebencian kepada segala bentuk yang berkaitan dengan kesyirikan, baik itu perbuatannya dan juga orang-orang yang melakukannya. Dan ini sebenarnya jika kita pikirkan dengan akal kita, ini sesuatu yang sangat masuk akal. Ya, jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal seseorang yang mengaku diri telah beriman, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di waktu yang sama dia mencintai juga orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Di situ Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah musuhnya orang-orang kafir, itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang berkaitan dengan hati kita. Hal yang berkaitan dengan hati kita. Jadi urusan mencintai dan memusuhi yang disebutkan di sini adalah urusan yang ada di dalam hati kita. Kemudian bagaimana cara menunjukkannya, bagaimana cara mengekspresikannya, maka kita punya contoh yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak bisa ya kemudian hal ini dinafikan, karena ini berkaitan dengan urusan hati kita. Dan cara mengekspresikannya itu sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berikan suatu perumpamaan, ya walillahil matsalul a'la, misalnya kita sangat mencintai seseorang. Taruh misalnya orang tua kita, ayah kita atau bapak kita, kita sangat mencintainya. Dan orang tua kita misalnya dia ada masalah dengan seseorang. Misalnya orang tua kita dizalimi oleh seseorang, sehingga orang tua kita sangat membenci orang tersebut karena perbuatan zalim yang dia lakukan kepada orang tua kita. Di saat yang sama kita justru menjalin hubungan yang sangat baik dengan orang yang telah menzalimi orang tua kita, maka secara akal orang akan mengatakan ini ya, tidak berfungsi dengan baik akalnya. Bagaimana mungkin dia justru berkasih sayang dengan seseorang yang telah menzalimi orang tuanya? Mestinya kalau dia benar-benar mencintai orang tuanya, maka tentu dia akan membela orang tuanya dan tidak justru melakukan pembelaan kepada orang yang telah menzalimi orang tuanya. Nah, di sini saya Sa'di mengatakan, kalau seseorang sudah cinta kepada orang tertentu, maka pada tahapan berikutnya dia akan membela orang itu. Nah, bagaimana mungkin kita membela seseorang yang justru itu adalah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan di sini, wa hadzal muttakhadhu lil kafiri waliyan adimu al murwa aidan. Bahwasanya orang yang menjadikan atau memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir itu juga dia kehilangan wibawanya.
Kenapa kehilangan wibawanya? Karena orang akan menilai bahwa dia tidak berpikir dengan baik, dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Dan kita sudah sebutkan perumpamannya tadi. Kalau dia berpikir dengan baik, bagaimana mungkin ya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia segala-galanya, Allah memberikan dia rezeki, dia bisa bernapas, dia sehat, segala nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, saya tidak suka dengan fulan karena kekufurannya. Tetapi di waktu yang sama dia justru menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama manusia pun kita tidak, ya, ketika ada orang yang kita cintai kemudian yang kita cintai itu tidak menyukai seseorang, maka pasti itu juga akan menjadi penyebab kita tidak menyukai orang tersebut. فإنه كيف يوالي أعدائه. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bagaimana mungkin dia memberikan loyalitasnya kepada orang yang sangat dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yuridu illa syarr, yang orang tersebut selain sangat dibenci juga tidak menghendaki kepada kita kecuali keburukan. Wa yukhalifu rabbahu wa waliyahu alladhi yuridu bihil khair. Dan ketika dia mencintai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya secara otomatis dia telah menyelisihi Allah. Ya, dia telah mengambil selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menghendaki kepada kita kebaikan, sementara yang dia berikan kepadanya loyalitas itu justru menghendaki keburukan. Ya, mestinya kita menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mencintai sesuatu, kita mencintainya. Allah membenci sesuatu, kita membencinya. Jangan sampai justru sebaliknya, yang dicintai oleh Allah itu yang kita musuhi, yang dibenci oleh Allah itu yang kita cintai. Padahal Allah menghendaki kepada kita kebaikan, dan orang yang kita cintai tadi yang menyelisihi cinta kita dengan cinta Allah itu justru menghendaki kepada kita keburukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi mereka sangat membenci kita dalam secara lisan, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dalam hatinya berupa kebencian itu jauh lebih besar. Wa mimma yad'ul mu'min aidan ila mu'adatil kuffar annahum qad kafaru bima jaa'a al-mu'minin minal haqq. Dan termasuk juga yang menjadi alasan ya, kita membenci mereka itu karena mereka telah membenci kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak alasan ya kenapa yang namanya ajaran al-wara, ajaran mencintai dan membenci itu diatur di dalam Islam. Jadi di antara alasan kita membenci itu karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'zama min hadhihi al-mukhalafa wal musyaqqah, dan membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak ada lagi yang kesalahan yang lebih besar daripada hal tersebut. Fa innahum qad kafaru bi asli dinikum wa za'amu annakum dhullalun. Mereka telah kufur dengan sesuatu yang menjadi hal yang sangat mendasar dalam agama kita. Bahkan mereka menilai kita juga sebagai orang-orang yang tersesat. Jadi ya agak aneh juga kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak boleh menilai orang lain itu sesat, sementara terkadang orang yang kita nilai itu sesat juga menilai kita sebagai orang yang sesat. Jadi sebenarnya di dalam urusan keyakinan
itu tidak bisa seseorang untuk kemudian tidak bisa dipaksa, karena itu wilayah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang perlu diatur dengan baik itu bagaimana mengekspresikan apa yang kita yakini. Dan kita punya figur yang sudah diakui oleh Allah sebagai orang yang paling baik akhlaknya, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi acuan kita bagaimana menunjukkan loyalitas dan benci kita, loyalitas kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada wilayah itu sesungguhnya yang perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan sampai dengan alasan membenci orang-orang kafir kemudian melakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada orang-orang kafir. Ya, melakukan tindakan mengambil hartanya secara tidak hak, maka itu sesuatu yang sangat jauh dari ajaran agama Islam. Atau membunuh, atau mungkin seperti yang biasa terjadi meletakkan bom. Ya, ini hal-hal yang tentu agama Islam berlepas dari hal tersebut. Tetapi kadang orang-orang yang melakukan hal itu mengatasnamakan ajaran al-wala wal bara. Ajaran al-wala wal bara tidak diragukan, itu adalah bagian dari ajaran Islam, tapi mempraktekkan dan mengekspresikan al-wala wal bara itu yang kadang melenceng dari ajaran agama Islam. Nah, disinilah pentingnya untuk kita selalu mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya. Ya, di dalam memahami agama Islam ini kita harus selalu mengacu kepada mereka. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wa man raddal haqqa, siapa saja yang menolak kebenaran dan membencinya, famuhalun an yujada lahu dalilun aw hujjatun tadullu ala sihhati qawlihi. Siapa yang menolak kebenaran, membenci kebenaran, maka mustahil dia memiliki sesuatu yang menunjukkan apa yang dia katakan itu adalah suatu kebenaran. Bal mujarradul ilmi bil haqq yadullu ala butlani qawlihi man raddahu. Bahkan sebatas kita mengetahui kebenaran, maka itu sudah cukup untuk menjadi alasan dan dalil bagi kita bahwa perkataan orang-orang yang membenci kebenaran itu adalah sesuatu yang batil. Jadi maksud daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini bahwa tidak ada alasan sedikit pun untuk kita memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena sudah pasti bahwa mereka berada di atas kebatilan, dan ketika kita justru mencintai mereka, maka kita terbawa pada mencintai kebatilan yang ada pada mereka. Dan kalau tidak berhenti, maka pada tahapan selanjutnya adalah pembelaan. Jadi awalnya mencintai, bersimpati, mencintai dalam hati, karena tidak berhenti maka akhirnya yang muncul adalah pembelaan. Dan itu yang kadang kita lihat dari beberapa orang yang baik di media-media. Awalnya simpati, mencintai, lama-lama pembelaan. Lama-lama yang nampak dari lisan mereka itu adalah pembelaan. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melihat di dalam beberapa kejadian, dalam beberapa kasus, dalam hadis-hadis beliau, kita melihat betapa ajaran al-wala wal bara ini adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi dia diatur dengan sangat rapi di dalam agama Islam. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipahami secara sebagian, secara parsial, tapi memang harus dipahami secara utuh. Karena salah sedikit akibatnya sangat buruk. Termasuk juga dalam al-wala wal bara dengan sesama kaum muslimin. Karena kaum muslimin juga bermacam-macam tingkatannya.
Ya, ada yang sangat ideal dalam keislamannya, maka loyalitas kita adalah loyalitas yang sempurna kepada dia. Tetapi ada juga di antara kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir, ya, di antara kaum muslimin adalah wa minhum zalimun li nafsi. Ada kaum muslimin yang menzalimi diri mereka, yang bercampur antara kebaikan dan keburukan. Maka di satu sisi kita memberikan loyalitas karena dia masih orang beriman, tapi pada sisi-sisi yang lain kita juga berlepas diri karena dia terjerumus di dalam keburukan-keburukan. Maka ini dua hal yang kadang sulit untuk diterapkan. Kadang ketika seseorang itu telah terjerumus di dalam keburukan, kadang sebagian kaum muslimin membenci orang tersebut seperti dia membenci orang-orang kafir. Padahal tidak boleh. Tetap dia punya hak untuk diberikan loyalitas kepada dia karena masih ada keimanan pada dirinya. Hanya saja pada kekufuran yang dia lakukan, pada kemaksiatan, ya, dan keburukan yang dia lakukan, kita berlepas diri sepenuhnya dari keburukan itu. Dan jangan kita melakukan suatu sikap dan tindakan kepada orang itu yang memberikan kesan bahwa kita mendukung dan menyetujui keburukan yang sedang ia lakukan. Itulah bentuk berlepas diri kita kepada mereka. Jadi jangan kita melakukan suatu tindakan, ya, hal-hal yang bisa dia pahami bahwa kita menyetujui dan mendukung keburukan yang dia lakukan. Itu adalah cara kita berlepas diri kepada keburukan yang ada pada mereka. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.